Gitu. Dan TV tahun 2002 tuh powerful banget. Iya. Jadi mikir, wah, gua ngomong satu kata ratusan juta orang nih yang ngeliat nih. Iya. Pek, nggak bisa ngomong kekunci mulut. Mas Aiman tuh juga membongkar Nah. tentang judi online dan katanya itu mungkin ada beberapa caleg juga yang menggunakan dana itu katanya untuk kampanye. Iya, kalau mau dianggap intimidasi ya boleh juga. Ya karena disampaikan surat panggilan itu nyaris tengah malam ya, 10 menit sebelum pergantian hari. Iya, itu yang janggal yang teman-teman civil society, ya teman-teman juga di TPN, teman-teman di masyarakat. Sebenarnya apa sih yang disampaikan kok sampai bisa seperti itu, Mas? Intinya sekali lagi saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk memilih capres-capres tertentu. Tapi pelajari rekam jejaknya. Iya. Pelajari apa yang pernah dilakukan. Pelajari kemampuannya, pelajari kredibilitasnya, pelajari kalau memang dia pernah berbuat salah misalnya. Selamat datang di podcast Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren. Beliau adalah jurnalis senior. Nah, dia juga dulu katanya udah mulai sering tampil di TV dari muda. Langsung aja kita sambut Mas Aiman Wicaksono. Kayanti. Bukan dari muda, dari kecil malah. Oh ya? Iya. Oh, bintang dari iklan TK. kecil ya? Enggak, dulu kan zaman TVRI ya. Tahun 80-an gitu kan. Suka ada dari sekolah, perwakilan segala macam gitu untuk ikut ya kuis atau apa kan senang cerdas gitu ya. cermat salah satunya mungkin ya? Saya nggak ikut cerdas cermat sih, cuma saya lupa acara apa waktu itu ya. Kaitannya ke religi waktu itu. Oke. Tapi tahun 2022 udah Tapi mulai figuran gabung. aja. Cuma udah biasa dengan kamera gitu ya. Iya. Kan itu beda tuh ketika kita saya pertama kali siaran misalnya, langsung kita potong nih. Nggak mau. Pertama kali siaran waktu di RCTI tahun 2002. Saya hafal banget tuh 20 Agustus 2002. 22, ya. 2002. 21 tahun yang lalu. Di Itu pertama TV kali mana siaran. tuh? Sebelumnya kita udah liputan. Iya. Udah ke lapangan, tapi pertama kali siaran itu Agustus 2002. News anchor tuh ya? Iya, bawain program olahraga. Itu pas kita kan 5, 4, 3, 2, 1, Q gitu. Dek, nggak bisa ngomong. Kenapa? Terbayang towernya RCTI yang begitu megah, tinggi, waktu itu masih paling luar biasa. Iya, betul. Belum ada tetangganya gitu ya. Itu disiarkan di seluruh Indonesia, waktu itu mungkin sekitar berapa? 170-200 juta rakyat Indonesia melihat. Bayangannya seperti itu. Dan TV tahun 2002 tuh powerful banget. Iya. Jadi mikir, wah, gua ngomong satu kata, ratusan juta orang nih yang Iya, ngeliat nih. Iya. Pek, nggak bisa ngomong kekunci mulut. Raut muka berubah dong ya, Padahal warnanya. biasa live ya. Iya, biasa, bukan live, apa namanya? Live report. Enggak, belum live report waktu itu, tapi misalnya laporan live on tape namanya. Jadi direkam untuk ditayangkan. Nggak bisa ngomong. Kok bisa? Demam kamera. Iya, jadi nggak gampang sebenarnya. Emang. Ngeliat kamera tuh nggak gampang. Kalau sekarang kan taping ya, Udah rekaman. biasa. Tapi kita kalau juga live-nya beda. ini kita pembawa acara dadakan, Mas. Dadakan juga kita. Khusus buat edisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita hadir di Luar Progresif. biasa. Ya. Salam 3 jari. Yeay. Nah, kita juga mau Tapi ini bukan podcast Salam 3 jari kan? Oke. Oh, ada lagi ya? Nyanyi dulu dong. Mas Aiman deh coba nyanyi dulu. Coba. Redina dong. Aduh, nanti aja deh ya di ruang lain. Aku soalnya grogi kalau disuruh nyanyi. Oke. Nah, kita juga mau ngajakin sahabat progresif untuk gabung nih semua kalangan generasi milenial dan Gen Z untuk follow sosial media kita dan juga tonton terus podcast kita. Karena di podcast kita ini kita banyak membahas hal yang menarik seputar dunia usaha, semangat wirausaha, dan juga sedikit isu-isu perkembangan politik yang ada di negara kita ini yang sekarang lagi hot-hotnya. Nah, kita juga nih ada UMKM ya, teman-teman kita di Progresif. Ini Keripik ada bawang pilihan keju. keripik bawang nih Aduh, dari Nafaida. Ini enak, Mas, mau dibuka juga nggak apa-apa, Mas, dicoba. Yaudah, saya Kita buka coba ya. Kita cobain loh nih, keripik Boleh, bawang boleh. keju ini apa nih? Itu bawang apa tuh? Oh, rendang. Rendang. Rendang nggak? Kalau di kayu. Enak. nanti Apa? Keripik juga bawang bisa keju ya? di take Apa away.
Cobain ya. Cobain. Silakan, Jadi kita silakan. tuh support Mas untuk produk-produk UMKM andalan. Gitu. Nah, baju yang kita pakai juga nih Bawangnya produksi mantap. dari UMKM. Ini dari Levico by Devrico Audi. Keren kan? Tuh, cantik kan? Ini juga bisa dipakai loh untuk acara resmi. Betul. Kondangan pakai baju kayak gini nih, cantik kan? Levico. Iya. Oh, saya pernah pakai tuh. Oh, pernah iya? ya? Waktu di TV. Iya. Iya. Dari Cakep, sponsor. bagus-bagus kan? Bagus-bagus. Tenun. segala Tenun, macam ya. benar. Ini Oke UMKM. Mas, aku sekarang mau nanya nih, ceritain dong gimana sih kok Mas tiba-tiba memutuskan untuk menjadi wartawan? Apakah terinspirasi dari seseorang kah atau emang ada background keluarga yang juga di jurnalis itu gimana Mas? Jadi pertama saya kenapa senang jadi wartawan itu mungkin karena alam bawah sadar. Jadi dulu ayah saya kan langganan koran Kompas, ya, dikasih koran Kompas tuh. Lalu kemudian dari pertama kali bisa baca, itu saya baca headline Kompas tuh, harian Kompas. Jadi kan berat tuh, harian Iya. Kompas kan berat tuh Iya. headline-nya. Tapi ya baca terus, walaupun kita nggak ngerti artinya, kita hanya baca. Nah mungkin itu yang terbentuk pertama kali, sehingga waktu kuliah, walaupun kuliahnya teknik, saya tuh senang nulis, dan terpaksa langganan koran juga Kompas, Iya. karena nggak enak biasa baca, jadi nggak baca gitu kan. Dan akhirnya ya senang nulis, bikin apa namanya aktivis di himpunan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar ya, dulu misalnya HMI, himpunan mahasiswa Universitas Islam. mana, Mas? Saya di Bandung di Telkom, Oh, Telkom. S2 saya di Salemba UI. Baru kemudian setelah S1 saya lulus, bekerjanya juga langsung di media, di SCTI. Oh, Iya. iya, iya. Nah, karena senang, lalu kemudian kuliah S2 media komunikasi politik. Oh langsung ya nyambung ke situ. Dari teknik Tapi ke... komunikasi politik. Iya, dari teknik langsung ke situ ya, ke media ya. 2010 lulus saya S2. Iya, iya. Sekarang nyalek juga ya? Ah ya, sebutin Kabarin dong. gitu. Nyalek di mana? Dapil Jakarta Timur nomor urut 2 Ayo Partai dong, Mas. Aiman Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya adalah caleg Partai Perindo nomor 16 partainya di Dapil Jakarta Timur atau DKI 1 nomor urut 2. Tulisannya Haji Aiman Wicaksono STMSI. Wih. Tepuk tangan dulu. Aku doakan, kita doain semua semoga Mas Aiman menang. Saya dari Amin. timur, saya coblos Mas Aiman. Oh ya, Timur juga. Timur dong. Tadi waktu sama Dirga bilangnya beda. Tadi juga saya nyoblos juga, jadi ada banyak. Oke. Enggak, dia geng emak-emak arisannya banyak. Oh, iya, Nanti iya. saya bagi-bagi lah. Iya. Tapi Ketua gini, geng. saya nggak pernah bilang bahwa coblos saya nggak, jangan. Kenapa tuh? Pelajari rekam jejak itu yang penting. Bukan hanya soal caleg nih, Betul. Iya, betul. juga soal capres-cawapres. Saya ketika misalnya turun kampanye untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud, misalnya saya nggak bilang, coblos dong Ganjar Mahfud. Paling kalau salam 3 jari oke lah, itu kan buat gimmick ya. betul. Tapi saya selalu bilang ke generasi muda, Gen Z dan lain sebagainya, apalagi mereka kan generasi yang kritis ya, Iya. nggak cuma senang joget aja. Iya. Tapi mereka juga belajar, sekarang ada ChatGPT, ya udah bukan Google lagi, udah bukan googling lagi, ChatGPT dan sebagainya, mereka bisa belajar dari situ. Betul. Dengan mudah mereka bisa mempelajari rekam jejak. Ketimbang kita dulu misalnya, saya ikut pertama kali tuh pemilu tuh tahun 97. Wah, tua ya. Jadi jatuhnya milenial. Langsung loh. Matang. Matang. 97. Kita nggak tahu tuh partai mana yang kita ini. Yang jelas yang kita tahu pada waktu itu adalah Golkar, bukan partai Golkar ya. Iya. Golkar yang selalu menang gitu Betul. kan dengan warna kuning. Warna kuning. Sementara P3 dan PDI selalu terbawah. Ya, dulu 3 partai aja ya yang terlihat. 2 partai 1 golongan kan. Golkar nggak mau disebut partai dulu. Oh iya. Kalau kita masih ingat Beringin. ya, itu 2 partai 1 golongan. Kan pemilihan umum telah menanti kita. Itu terngiang-ngiang banget karena pagi-pagi sebelum kita sekolah tuh biasanya orang tua tuh suka muter radio Iya, biasa betul. kan. Iya, kayak kita Dengerin seumuran radio. sih, Dina belum lahir kayaknya. Dia nggak tahu lagu Saya itu, Gen Mas. Z, Gen Z. Gen Z, Enggak. Baby boomer. Ini terlalu banyak. kolonial. Terlalu banyak main nama Gen Z, jadi langsung kayak merasa Gen Z, Mas. Saya juga Gen Z. Oh, Gen Z. Apa tuh singkatnya? Baby Z. Ya. Partai sebelah. Tapi kenapa kau pilih Partai Perindo? Ada alasan tertentu? 3 hal. Partai yang berbasis gerakan. Gerakan untuk Indonesia sejahtera, ada gerakan Iya, gerobak dan lain iya. sebagainya. Yang kedua, tidak punya dosa masa lalu. Iyalah. Iya. Baru. Belum Yang orang mudah-mudahan parlemen. juga Dan amanah masih gitu. Seterusnya. dipertahankan. Yang ketiga,
peduli terhadap Indonesia sejahtera. Karena kalau kita bicara Indonesia sejahtera, itu bukan cuma bicara soal sejahteranya aja, tapi kan berarti harus penegakan hukumnya harus adil, bukan berbasis kekuasaan tapi berbasis keadilan. Betul. Lalu kemudian korupsinya ditekan, Iya. bahkan diberantas, dihilangkan. Kalau nggak bisa sejahtera dong. Iya, Yang betul. ketiga, pertumbuhan ekonominya ditingkatkan. Sesuai ini sejahtera. Iya, betul. Jadi kita bicara Indonesia sejahtera itu ada banyak tuh. Nah, itulah pentingnya kemudian kita tahu jadi well-informed society, masyarakat yang tahu, masyarakat yang selalu mencari informasi. Jadi tahu, oh partai ini Indonesia Sejahtera berarti dia gerakannya di bawah nih seperti apa. Iya. Nah itu tadi, nggak mungkin Indonesia Sejahtera itu kan ujung, tapi untuk menuju ke sana ya korupsinya harus diberantas. Betul. Masyarakatnya nggak boleh Betul. miskin, makannya harus terbatas, makannya harus terjaga Betul. dan harus diberdayakan. Jadi gini, bedakan antara kita berkampanye, memberi ikan dengan memberi pancing. Kalau memberi ikan mungkin ya kasih makan siang gratis, susu gratis, tapi habis itu dia bingung gimana cara nyari makannya lagi. Iya, berkelanjutan itu kan penting juga ya. Tapi kalau bicara kita kasih pancing atau kita kasih kailnya, mereka punya modal untuk besok, lusa dan seterusnya. Iya. Oleh karenanya yang saya tahu ya, Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu bukan memberikan apa-apa gratis, apalagi nilainya 1 triliun rupiah per hari, 360 triliun per tahun. Iya. Kalau sama biaya distribusi dan lain sebagainya, handling, mungkin sekitar 500 triliun setahun. Wow. Jadi makan siang gratis, susu gratis itu kalau dipikir-pikir, dia menghabiskan bisa 500 triliun per tahun. Subsidi mana yang sampai saat ini segede itu? Nggak ada. Subsidi energi aja dan perumahan dan lain sebagainya sekitar 100 triliunan per tahun. Dan itu pun harus ditekan. Kalau nggak bergerak APBN kita, pertumbuhan ekonomi drop, Betul. lapangan pekerjaan nggak bisa bertambah. Nah, kalau seandainya program Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu satu keluarga satu sarjana dari TK sampai S1 sampai kuliah gratis, ya, itu bicara soal pendidikan, investasi kepala, otak. Iya. Masuk akal ya. Sehingga dia dikasih kail, dia dikasih pancing untuk bisa bertahan hidup dengan lebih baik seterusnya. Kalau satu keluarga ada satu sarjana, coba kangkat nggak derajatnya kira-kira? Oh, Pak. Iya, angkat banget. Itulah bedanya yang memberi ikan dan yang memberi pancing. Iya. Tapi sekarang lagi musim semuanya gratis ya, padahal Indonesia apa-apa sebelumnya nggak ada yang gratis. Dan subsidi itu kalau Lagi bahkan kalau kampanye. ke toilet aja bayar gitu ya. Ember. Nah, aku Jadi mau makan tanya- siang gratis cuma ke toilet bayar. Nah, terus misalnya Mas Aiman insya Allah mudah-mudahan jadi anggota Dewan nih. Amin. Nah, kita doain aja. Yang terbaik. Ya, tentunya kan bagaimana juga membangun ekonomi agar lebih sejahtera nih. Kan juga tugas wakil-wakil rakyat. Ada program andalan Mas Aiman nggak untuk meningkatkan UMKM di Indonesia ini? Karena 97% ekonomi di negara kita itu dari UMKM. Gampang. Jawabannya menyelamatkan uang negara. Caranya gimana? Ini kayaknya utopis banget, tinggal. Enggak. Iya. Pak Mahfud itu 700 triliun ia menyelamatkan uang negara. Coba bayangkan kalau itu dijadikan bantuan untuk UMKM. Iya. 700 triliun itu sepertiga APBN loh. Ya, udah keangkat pernah semua. udah pernah lihat belum uang sebanyak itu? Belum. Baru nulis aja 700 kemarin. triliun. Kalau gitu Iya. biar aku juga mulai bisnis baru deh kalau gitu mudah-mudahan. Supaya disubsidi. Ada berapa jumlah UMKM? 90 juta? 62 juta sama 62 juta. Dibagi 700 triliun dibagi 60 jutaan itu ya. Saya dapat data ya 60-70 juta ya misalnya. Itu yang tercatat, yang nggak tercatat kita nggak tahu. Mungkin Iya, katakanlah 100 juta deh Iya. UMKM itu. Wow. Ya kan? Misalnya 100 juta UMKM-nya. Dibagi 700 triliun. Itu berapa tuh ya? Coba Banyak, Con. kalkulator. Kelihatan Wow. kosong gua kalau ngitung. Coba nanti dihitung tuh. Itu worth it banget. Bukan berupa gratisan ya. Iya. Tapi ada pemberdayaan, misalnya kredit murah atau tanpa bunga misalnya bisa Iya. aja. Iya. Kalau sekarang tuh ada KUR buat bantu UMKM juga. Betul, betul. Ya tambah 700 triliun. ya lebih Gila banget. maksimal. Mungkin Sangat lebih nilainya lebih maksimal. besar dari yang Iya. bagus sekarang gitu. Ketimbang 500 triliun buat makan siang gratis dan susu gratis. Iya. Habis Lebih itu baik hilang. untuk itu. Betul, Mas. Itu kan hanya sementara ya. Kenapa kemudian itu diberikan ya berarti ada sesuatu yang sangat-sangat urgent. Tapi bicara soal angka 500 triliun per tahun untuk APBN itu gila banget. Luar biasa.
Iya, kalau Gede untuk- banget loh itu 500 triliun. Gede Ya, aku aja banget. belum Untuk pernah subsidi. lihat tuh, belum Iya. pernah lihat loh sebanyak itu. Wah. Mudah-mudahan ya. Ya lebih baik buat bantu UMKM daripada dibagi-bagi lagi kan. Dan pendidikan. Dan pendidikan. UMKM, pendidikan, ada banyak. Kesehatan. Betul. Nah, aku mau nanya, nah kira-kira yang kita kan baca media online nih, kita riset dulu apa yang paling terbaru ini kita baca Mas Aiman tuh juga membongkar Nah. tentang judi online dan katanya itu mungkin ada beberapa caleg juga yang menggunakan dana itu katanya untuk kampanye. Apa emang benar itu gimana sih Mas? Itu penelusuran ya? Ya, Mas Aiman. Saya belum pernah menelusuri ada caleg yang menggunakan dana itu sih. Tapi ada beberapa program Aiman ya, baik di tempat saya yang lama di Kompas TV maupun di iNews, saya memang membongkar beberapa model judi online. Pertama dari pembuat situsnya. Iya. Bagaimana kemudian ia membuat situsnya, berapa ia dapat dan lain sebagainya. Saya dapatkan fakta di situ. Dia buat misalnya satu orang tuh bisa sampai 100 situs. Karena ada yang ditutup, dia buka lagi. Jadi mati satu tumbuh 1000. Betul. Nggak ada masalah, tapi uang yang kemudian dia berikan ke oknum ya, aparat misalnya, itu juga besar sekali, gitu. puluhan miliar misalnya. Ya nggak aneh, itu pengakuan dia ya, bisa dilihat di YouTube saya tuh waktu di Kompas TV terkait dengan pembuat situs judi online. Itu dia itu satu situs, kalau sekian situs berapa tuh? Memang PPATK kan menemukan fakta bahwa ada transaksi mencurigakan dari judi online itu Iya. ratusan triliun. Itu dari Ratusan penelusuran triliun. itu bandarnya dari mana sih Mas? Indonesia kah atau? Ada Indonesia, tapi sekarang karena banyak dilakukan operasi ya Iya. oleh penegak hukum, mereka pindah ke Kamboja. Tapi di Kamboja sendiri ini Kompas juga baru melakukan investigasi itu. Itu mayoritas orang Indonesia di sana. Oh ya? Jadi ya memang pindah aja, tapi yang operate orang Iya, Indonesia, operate-nya. kemudian yang main juga orang Indonesia, dan itu sangat adiktif kan. Judi itu adiktif. Kayak game ya, game. Ya, Betul. kayak narkoba. Dan dia orang nggak akan pernah kaya dari judi. Nggak Kecuali pernah menang. bandarnya. Iya, bandarnya pasti. Kecuali bandarnya. Jadi saya pernah juga ketika di iNews saya melakukan investigasi penelusuran gimana sih orang main judi online itu. Dia dikasih misalnya dia deposit atau istilahnya masang atau apapun ya, Iya. deposit 50.000 itu nggak akan menang tuh, hilang terus. Tapi ketika dia deposit misalnya 500.000 gede atau 100.000, terus kemudian dia turunin 50.000. Nah, dikasih menang dulu kecil supaya dia masang gede lagi, dia Iya. deposit gede lagi. Stimulus. Iya, jadi supaya dia terus adiktif. Iya. Tapi kalau dilihat balance-nya, dilihat menang kalahnya, positif aktiva pasifanya gitu, pasti minus dia, Iya. kalah. Serem juga ya. Nggak ada yang main judi menang itu nggak ada. Kecuali bandar. Iya itu Kecuali tadi. bandar. Tapi memang sebenarnya yang Dan itu sekarang dilakukan oleh banyak sekali, terutama oleh golongan menengah bawah. Yang mereka itu lebih memilih untuk main judi online ketimbang beli susu atau telur protein ya, Iya. untuk anak-anaknya. Ini kita bicara bukan soal ayahnya saja, tapi kita bicara bagaimana puluhan juta anak Indonesia yang mungkin terdampak dari situ karena ayahnya itu Main judi. atau ibunya atau bahkan keduanya dia main judi online dan tidak memperhatikan protein bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita bicara soal bonus demografi, sedih banget. Itu ancaman luar biasa. Sayangnya itu masih terus terjadi meskipun sekarang katanya servernya ada di Kamboja. menyeramkan banget ya. Korbannya anak sendiri ya. Makanya harus mungkin nanti ke depan nih kalau Mas Aiman terpilih jadi anggota dewan, kita berharap Mas Aiman juga mempromosikan untuk mengedukasi juga supaya udah deh itu judi online stop dari Kalau bisa diberantas kalau sih. bisa diberantas. Harus. Karena kalau dampaknya seperti itu ya bahaya juga. Kan mereka bunuh diri juga karena dia pinjam Stres. lewat Iya, pinjol, terus iya. dia jalanin ke judi online. Iya, sebenarnya bukan hal yang sulit ya untuk memberantas judi online karena bisa dikatakan memang ditutup satu tumbuh 1000 karena Iya. situs dan lain sebagainya. Tapi kan bisa ada cara yang bisa dilakukan itu. Toh untuk melihat misalnya metadata dan lain sebagainya, kemudian algoritma ya kan itu kelihatan. Sekarang kalau kita lihat di medsos nih kan selebgram juga. Iya. Kak Dina Albens. Kalau tidak sulit, kenapa pemerintah tidak menggerakkan itu? Itu di untuk- medsos, Instagram, TikTok segala macam itu suka muncul loh promo-promonya judi Iya. online. Kemarin Di bawahnya. juga katanya di berita Kok ada bisa di suatu sih gitu? kafe, malah dia lagi asik-asik ngepromoin judi online.
kemarin baca berita. Iya. Ya, sangat Public figure Banyak. Yang dia mungkin katanya nggak tahu karena mungkin dibilang trading atau apa gitu ya. Iya, public figure jelas-jelas mempromosikan, udah ditanya, ditangkep, udah dilepas lagi. Emang sebatas itu doang sih kayaknya. Kita nggak tahu apakah Emang nggak ada sengaja atau tindakan tidak sengaja. apa-apa. Iya, kalau dari pemerintah kita dengar memang ada penutupan dan sebagainya, beberapa tersangkanya juga ditangkap polisi Iya, gitu ya. satu Tapi banding. faktanya memang Masih kita banyak. harus lihat transaksi yang disampaikan oleh PPATK itu masih ratusan triliun sampai hari ini. Emang sulit juga ya untuk memberantas itu semua, memang harus kerja keras, baik itu penegak hukum dan juga mungkin masyarakat juga bisa bantu laporin gitu ya. Ini kan tugas yang nggak mudah juga untuk pemerintah. gitu. Harus ada goodwill yang kuat Betul. dari negara untuk memberantas judi online, karena sekali lagi ini bukan bicara soal orang yang main judi kemudian dia jadi korban. Ini bicara soal anak yang kekurangan protein karena judi online. Iya, menjadi korban. Ya. Nah terus Mas, kan Mas sibuk di TPN pemenangan Ganjar Mahfud nih, jadi jurkam. Boleh nggak sih Mas ceritain ada pengalaman apa? Kan kemarin juga kita denger-dengar sempat ada intimidasi, terus gimana Mas prosesnya? Yang bilang Mas? bukan saya sih intimidasi, yang bilang Ciko Hakim. Tapi ya kalau mau dianggap intimidasi ya boleh juga. Ya karena disampaikan surat panggilan itu nyaris tengah malam ya, 10 menit sebelum pergantian hari. 23.50. Malam-malam ya? Iya, itu yang janggal, yang teman-teman civil society, ya teman-teman juga di TPN, teman-teman di masyarakat. Sebenarnya apa sih yang disampaikan Umum, kok sampai bisa Iya. seperti itu, Mas? Mau tahu langsung nih dari Mas Aiman. Nggak tahu, harus tanyain ke pihak pemanggil. Dalam hal ini adalah dari pihak Polda Metro Jaya yang melakukan pemanggilan itu ya. Gitu. Makanya kalau lagi dukung paslon, jangan ngomong sembarangan, nanti Gitu ya? didatengin. Iya. Gitu. Atau ada kasus baru nih, Apa misalnya Ketua BEM UI, Melkisedek Huang, Oh iya, aku juga yang lihat selalu beritanya. kritis, tiba-tiba muncul. Sekarang dia diberhentikan sementara untuk penyelidikan terkait dengan tudingan pelecehan seksual yang dilakukannya, meskipun Melki sudah membantah soal itu. Jadi luar biasa banget ya, ketika Serem ya? kritis ada kasus, ketika kritis ada masalah, ketika kritis dilaporkan. Iya, nggak jauh beda sama 98 ya, dibungkam semua. Ya, boleh dikatakan seperti itu, meskipun tingkat represinya tentu berbeda ya. Iya. Karena sekarang kan kita di alam reformasi, jadi bukan hanya di pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak SBY pun demikian. Artinya tingkat represinya di era reformasi kan tidak sekeras waktu Orde Baru. Di zaman Ibu Mega pasca reformasi juga demikian, di zamannya Gus Dur juga demikian. Karena memang masanya reformasi, hukumnya sudah beda dengan Orde Baru. Kalau dulu misalnya ada undang-undang subversif, nggak tahu subversif. Nggak tahu. Coba jelasin dikit. Apa tuh? Itu undang-undang yang dibentuk karena dianggap melawan negara atau melawan pemerintah sehingga bisa ditangkap. Yang menjadi operator pada waktu itu adalah Popkamtib. Gitu. Nah kira-kira Mas Aiman ini kan ya ngeri-ngeri sedap juga ya, kita juga mau bersuara untuk kemajuan bangsa negara. Harus dong, nggak boleh ngerisap. Iya. Harus sedap. Iya, tapi takut dipanggil, Mas. Tapi kira-kira untuk millennials dan Gen Z kalau misalnya mereka juga mau bersuara demi keadilan Betul. dan kemajuan bangsa negara, kayak gimana sih yang sebaiknya dilakuin Buat supaya menyelamatkan negara ini. Tapi aman juga buat mereka, aspirasinya tersampaikan, tapi juga aman, dia nggak terintimidasi atau gimana. Kan mungkin ya sekarang kan lagi hot-hotnya, mungkin Mas Aiman bisa kasih tips ke milenial atau Gen Z yang lagi mau menyuarakan Pertama, nggak perlu suaranya. takut. Yang kedua, harus kuat mental. Yang ketiga, siapkan data. Yang keempat, serahkan pada Tuhan. Dan yang keempat ini adalah sebenarnya yang paling utama, ya, serahkan pada Tuhan. Karena nggak ada yang bisa menjamin. Menurut kita sudah ada data, menurut kita sudah kita sampaikan dengan proper, tapi kemudian ada yang mencari-cari, kan bisa aja. Iya. Yang namanya hukum, ketika kemudian itu dikendalikan oleh kekuasaan, saya nggak bilang kekuasaan itu selalu yang tertinggi, ada kekuasaan di bawah dan seterusnya ya, berjenjang. Itu pasti bisa aja dicari-cari. Salahnya ya. Betul. Jadi bagi saya yang paling penting adalah niat baik untuk menyampaikan, persiapan untuk data-data. Ya. Yang ketiga, serahkan pada Tuhan tadi. Serahkan Yang keempat pada tadi ya, Tuhan ya. serahkan pada Tuhan. Karena nggak ada yang tahu di depan seperti apa. Dan itulah perlu mental yang kuat. Itulah perlu mental yang tough. Itulah perlu mental yang konsisten untuk menyuarakan. Jangan nanti misalnya karena udah ditekan lalu
tiba-tiba pindah haluan. Kan semua kayaknya begitu deh. Nggak semua dong. Oh nggak semua ya? Dan nggak boleh, artinya gini, ini kan bicara soal apa namanya perjuangan ya. Oh, perjuangan. Jadi perjuangan itu kan berbasis nurani. Nah Betul. kalau seandainya perpindahan itu karena berbasis nurani ya nggak apa-apa. Tapi kalau perpindahan itu karena berbasis tekanan ya seharusnya tidak terjadi demikian ya. Tekanan nggak, iming-iming iya. Kayaknya lebih tahu soal ini. Oke. Tapi memang yang namanya Wani perjuangan Piro. itu Wani Piro. Kalau perjuangan itu emang nggak mudah sih, tapi kalau begitu menang, nah itu jadi bahagialah Ya, ujung-ujungnya. kita di sini sama-sama berjuang nih satu gerbong. Mudah-mudahan Iya. menang. Amin. Mudah-mudahan. Dan harus menang. Kabul. Amin, nggak apa-apa. Kenapa sih? Iya, Amin. benar. Nggak apa-apa kok. Amin itu kan artinya mohon dikabulkan, oh, ya Tuhan gitu kan. Betul. Aku Nggak denger apa-apa. aja Mas, katanya sekarang jangan gini, jangan gitu. Ini ikutin aja yang Dan lagi aminnya beda, tren-tren. bukan amin. Tapi kalau amin yang benar kan amin. Oh, A-nya iya. panjang, I-nya panjang. Bukan mengerujuk pada salah satu capres tertentu atau cawapres tertentu, enggak. Iya, sepakat Mas saya juga sama Dan itu Mas jangan Aiman. dicampur adukan. Kan sekarang ada yang lagi rame juga. Karena nggak nyebut amin atau misalnya soal tahiyat misalnya nggak satu lagi gitu Iya. kan. Jadi rame sekarang, ada Benar. yang ngelaporin segala macam. Betul. Saya pikir kok aneh ya, itu dikaitkan ke agama. Itu kan hal yang berbeda. Betul. Jangan dikaitkan dong antara capres dengan Dengan atau agama. politik dengan agama, apalagi kemudian terkesan bercanda atau apa istilahnya mengolok-olok atau apa segala Iya. macam. Iya, kalau agama emang sebaiknya nggak. Janganlah, Iya, itu iya. kan hal yang sifatnya yang kita junjung tinggi ya. Betul. Dan kita itu modal kita untuk hidup di dunia dan hidup setelah di dunia, kan gitu. Iya, Iya, betul. betul. Betul, Mas. Nah, setelah Mas Aiman sudah tahu nih siapa presiden yang akan dipilih Mas Aiman, untuk yang diinginkan, yang diharapkan dari Mas Aiman dari Pak Ganjar apa, Mas? Intinya saya sekali lagi saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk memilih capres-capres tertentu. Tapi pelajari rekam jejaknya. Iya. Pelajari apa yang pernah dilakukan. Pelajari kemampuannya, pelajari kredibilitasnya, pelajari kalau memang dia pernah berbuat salah misalnya. Iya, betul. Apakah dari semua itu layak untuk dipilih? Apakah dari semua itu layak untuk dijadikan presiden dan wakil presiden? Itu pertanyaan paling mendasar. Yang paling penting dari situ adalah ilmu pengetahuan, menjadi well-informed society. Sehingga ketika kita memilih sesuatu, memilih capres, cawapres, memilih caleg misalnya, apapun itu dalam pemilihan umum, kita punya tanggung jawab terhadap negeri ini. Karena setidaknya kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha untuk memberikan suara kita yang terbaik. Dari mana? Dari ilmu pengetahuan tadi. Jadi nggak cuma sekedar, kasihan, kok ini kayaknya baik, kok ini ganteng misalnya gitu ya. Kok ini kayaknya, bukan yang sifatnya itu perasaan. Tapi harus mengajak logika, pikiran, data untuk memilih calon yang paling tepat. Ini kita bicara bukan 5 tahun loh kalau capres. Iya. Sepanjang sejarah Indonesia ketika ia terpilih, maka minimal ia berkuasa 10 tahun. Kalau nggak ada tambahan periode berikutnya ya. Iya. Kan Kali berkelanjutan, makanya harus ada 5 tahun lagi, Mas. Ya kalau itu berkelanjut lagi dong. Setelah 10 tahun. Ini dukung 3 periode jangan-jangan. Enggak dong. Oh, enggak. Nah, hasil dari riset tadi, saya sih udah confirm milih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena Berdasarkan dari risetnya ya? Iya Nah, dong. itu hal yang menjadi subyek individu. Tapi kalau saya melihat dari rekam jejak dan lain sebagainya yang saya pelajari, 700 triliun diselamatkan. Iya, betul. Lalu kemudian konsisten dengan penegakan hukum, keadilan, Iya. pelanggaran HAM berat yang kemudian akan diselesaikan. Ya itu biar selesai lah ya, biar nggak tiap kali 5 tahun Seolah-olah isunya digoreng itu terus. lagi, Iya. itu lagi. Lalu kemudian komitmen pada pendidikan, pemberdayaan, pancing atau kail bukan ikannya. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, selain ganteng juga dan keren, saya sih pilih yang keren sama ganteng dibanding yang gemoy. Ya, itu preferensi pribadi. Pribadi kan? Pribadi. Tapi gemoy kalau dilihat di TikTok agak ngeri juga ya. mau ikut Ikut apa? kompetisi joget gemoy? Enggak. Saya mau ikut yang cover boy. Yang kece ya? Yang kece pastinya. Nah, aku mau tanya lagi nih Mas, ini Mas kan sebelum menentukan kayak memutuskan untuk terjun di politik,
dukungan keluarga, istri, anak itu gimana Mas? Oh iya, saya pertama Mantan, kali terjun ke politik, saya minta izin pada ibu, pada istri, dan juga saya menyampaikan kepada anak-anak saya. Saya terbiasa untuk juga demokratis ya di keluarga, jadi bertanya kepada mereka kira-kira bagaimana. Dan ke depan saya kasih bayangan, ini akan terjadi seperti ini, mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini, bahkan hal yang paling buruk sekalipun misalnya. Dan mereka, alhamdulillah sih, mereka mengatakan ya siap, asal saya tetap pada jalur kebenaran, mengatakan kebenaran, kendati itu pahit. Ya harapan dapat komisi berapa Mas? Di DPR maksudnya? Iya. Sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Ini tentu bisa dibicarakan dari partai. Saya nggak bicara soal itu dulu, tapi saya bicara soal, saya percaya bahwa ketika kita punya kemampuan, maka kita bisa maksimal di situ. Ketika kita tidak punya kemampuan dan kita ditempatkan ke situ, maka tunggulah kehancurannya. Udah cocok ya jadi anggota Cocok, dewan. cocok Tepuk banget. tangan dulu ah buat Mas Aiman. Cocoknya Nggak, dari narasi yang dikasih ke kita jadi inspiratif juga buat kita lewat obrolan kita hari ini Mas. bagian dari pencerahan. Betul. Bagian dari pencerahan untuk pemberdayaan. Iya. Sekali lagi, kasih pancing atau kail bukan ikannya. Iya. Bukan, luar biasa. Mas Aiman ini sangat sosok yang inspiratif, beranjak dari kecil, suka baca-baca berita, udah gitu Kompas itu kan berat banget, dan beliau juga ya mungkin memang punya wawasan yang luas ya, sehingga beliau sekarang sukses story lah, kita bicara sukses story Belum sekarang. lah, saya percaya kalau sukses itu ketika mereka sudah tidak ada di dunia lagi. Karena orang yang dikatakan sukses sekarang, dia masih ada di dunia, kita nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Bisa aja misalnya dia ternyata dianggap melakukan sesuatu, lalu kemudian dia terjatuh, korupsi misalnya gitu ya. Kan nggak bisa dibilang sukses juga. Mau jadi apa? Menteri, tiba-tiba terjerat korupsi. Orang bilang waktu jadi menteri misalnya, wah sukses nih. Bagus. Ternyata terjerat korupsi, kan sukses. Tapi ketika dia sudah lepas dari kehidupan dunia, baru bisa dikatakan, baru bisa dilihat di situ. Lulus ujian juga. Iya, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kemudian kita lulus ujian di akhir hidup kita. Wih, luar Nah, biasa. ditambah dong buat quote teman-teman progresif Mas. Quote dari Mas Aiman. Supaya terinspirasi juga nih teman-teman semua. Tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran dan memberikan pengetahuan untuk kita semua. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut, karena kebenaran akan selalu menang. Yeay, tepuk tangan dulu buat Mas Aiman. Oke Mas, kita ada merchandise nih Mas. Oke. Ayo. Wow, Oke, ini sebentar. Progresif. Kenapa namanya progresif? Program gotong royong untuk ekonomi sejahtera Oh. dan Dan inklusif. Ya kita fokusnya untuk mengembangkan UMKM ini Mas. Ya. Kita program kita juga banyak lah yang menarik. Progresif dan Progresif. Keren kan? Wih. Udah Top. langsung. Nomor 3. Kayaknya kegedean nih. XL. Oh, XXL, double XL. Gak Kita apa-apa. pakai L aja nanti. Gak apa-apa. Itu masih banyak stok. Makasih ya. Iya, Apa ya, thank terima you Mas kasih. Aiman. Oke, sahabat progresif, kita udah bincang-bincang sama Mas Aiman, seru banget pengalamannya, mulai dari awal beliau tampil di TV, terus kemudian sering baca artikel sehingga masuk jadi wartawan dan news anchor juga, dan sekarang udah mau nyalek gitu. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman semua dari sosok Mas Aiman tentunya sangat inspiratif, semangat terus. Dan kita mau pamit dulu. Saya Dina Albens Saya Yanti Novianto. dan bintang tamu kita Aiman Wicaksono, Dapil Jakarta Timur, DKI 1, Partai Perindo, nomor urut 2. Lengkap. Saksikan terus podcast kita. Untuk episode berikutnya tentunya kita juga akan menghadirkan bintang tamu yang inspiratif lainnya. Thank you. Salam Bye-bye. progresif. Salam Mua. progresif. Lengkap sekalian promo.